Peradaban prakemerdekaan memperlihatkan Indonesia adalah salah satu titik penting di jalur perdagangan rempah internasional. Posisi geopolitik Nusantara yang sangat strategis dengan konfigurasi kepulauan yang memiliki ribuan selat digunakan untuk banyak pelayaran dan perdagangan, menjadikan Nusantara sebutan Indonesia kala itu sebagai makrokosmos. Perjalanan rempah sejatinya telah berlangsung ribuan tahun sebelum Masehi. Namun sejarah dunia mencatat, perburuan rempah terbesar di dunia terjadi pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Saat bangsa Eropa berlomba-lomba mencari daerah pusat penghasil rempah dan memperebutkan penguasaan tanah atas rempah-rempah di Nusantara. Komoditas dimaksud diantaranya lada, pala, cengkeh, vanili, jahe, kunyit, dan kayu manis. Persaingan sengit atas rempah terjadi antara 4 negara adik kuasa di Eropa kala itu. Mereka adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Tak sedikit energi yang habis untuk pencarian rempah, mulai dari biaya tinggi hingga pertikaian antar negara. Inilah awal mula periode kolonialisme di Indonesia yang dimulai dari ambisi penguasaan dagang rempah-rempah yang melimpah di Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa. Mengutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerajaan Ternate dan Tidore cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya, terutama cengkeh. Awalnya Kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi, kedamaian itu tidak berlangsung lama, apalagi setelah datangnya bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka datang mengadu domba, akibatnya kedua kerajaan tersebut pecah dan saling bersaing. Portugis datang ke Maluku dengan menjadikan Ternate sebagai sekutunya, sementara Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521 dengan menjadikan Tidore sebagai sekutunya. Kedatangan mereka tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, tapi juga ikut campur terhadap pemerintahan dalam negeri. Persaingan Portugis dan Spanyol untuk menguasai Maluku akhirnya mendorong kedua bangsa tersebut untuk menyelesaikan konflik. Mereka kemudian mengadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Hasil perjanjian tersebut, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina, sementara bangsa Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Kemudian pada tahun 1602, datang pedagang Belanda dan membentuk Kongsi Dagang Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC setelah Portugis kalah. Periode tersebut muncul monopoli pada komoditas pala pada tahun 1621. Selanjutnya cengkeh pada tahun 1650. VOC menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman dalam menerapkan kebijakan monopoli, bahkan melakukan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia. Pemirsa, mengapa rempah begitu menggoda bangsa Eropa? Apa sebenarnya manfaat rempah hingga segalanya dikorbankan? Tulisan Jack Tanner dalam bukunya yang berjudul Sejarah Rempah dan Erotisme Sampai Imperialisme tahun 2011 mengatakan, cita rasa hanyalah salah satu dari sekian banyak daya tarik. Rempah-rempah menyajikan jauh lebih banyak nuansa eksotis ke atas meja makan daripada yang pernah kita bayangkan. Selain penyedap makanan yang menjadi pertarungan gengsi bangsawan di meja makan, rempah menurut Jack Tanner punya manfaat yang lebih variatif di Eropa. Beberapa di antaranya mungkin dianggap tak bisa di masa kini, misalnya sebagai pengawet makanan, obat, proses penguburan jasad, pewangi ruangan, sarana pemujaan, hingga sebagai pembangkit gairah erotisme. Rempah sejatinya sudah dimanfaatkan sejak bangsa Mesir kuno. Dari manfaat rempah yang begitu beragam, nilai rempah saat itu sempat melebihi logam mulia. Mengutip dari laman cnbcindonesia.com, dalam acara International Forum on Speech Road tahun 2019, sejarawan Islam Azumardi Azra mengatakan, rempah mempunyai rute yang terbentang dari Kepulauan Maluku, Lautan India, Laut Merah, Gurun Sinai, Laut Mediterania, dan pantai selatan Eropa. Masuknya para penjelajah Eropa menjadikan Nusantara sebagai daerah kosmopolitan. Jalur rempah yang semula sebagai rute perdagangan rempah telah berkembang fungsinya menjadi persebaran kultur dan agama. Pemirsa, jalur rempah tidak hanya hal ihwal perdagangan rempah-rempah. Lebih jauh dari itu, jalur rempah adalah ikon untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Semangat ini tentu bisa saja berlebihan jika melihat dominasi perang dagang China dan Amerika belakangan ini. Kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara atas penguasaan jalur perdagangan
seharusnya menjadi spirit dan cita-cita. Leluhur bangsa ini telah membukakan jalan dan pelajaran berharga. Jalur rempah harus menjadi agenda yang harus dimatangkan dan diimplementasikan dalam kebijakan. Setidaknya ada 4 sektor utama berbasis spirit jalur rempah, antara lain komoditas perkebunan dan hutan, komoditas perairan atau maritim, komoditas hasil-hasil tambang, dan industri pariwisata. Keempat spirit jalur rempah tersebut harus menjadi fokus pembangunan Indonesia ke depan. Jalur rempah tidak hanya menjadi tagline, lebih dalam lagi, harus mampu diartikulasikan dalam postur anggaran, harus masuk ke dalam semesta berencana atau perencanaan jangka panjang. Politik luar negeri yang bebas aktif harus mampu mengambil peran strategis tentang bagaimana ke depan Indonesia tumbuh menjadi salah satu raksasa dalam perdagangan dunia. Bukan jalur sutra, melainkan jalur rempah. Jangan tenggelam di tengah perang dagang China dan Amerika. Negeri ini sudah rindu dengan generasi bangsa yang mampu mengambil peran dalam mengembalikan kejayaan Nusantara dan bukan bangsa lain. Indonesia melalui jalur rempahnya harus mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana harapan para pendahulu bangsa ini.